Seseorang pernah berkata, sekolah mengajarkan kita banyak hal, dari rumus fisika sampai analisis puisi. Tapi tak pernah ada pelajaran yang benar-benar mengajarkan kita bagaimana menghadapi hidup. Bagi sebagian orang, kelulusan adalah akhir yang ditunggu. Tapi bagi yang lain, itu awal dari kecemasan tak berujung. Tentang masa depan yang kabur, tentang harapan orang tua yang terasa seperti beban, dan tentang satu pertanyaan yang tak pernah punya jawaban pasti. Setelah ini, aku harus jadi apa? Di balik papan tulis, ada cerita yang jarang terlihat, bukan soal nilai, tapi soal nyawa yang terseok mencari arah. Ini kisahnya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita absen terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama, Ajin. Hadir Bu. Ella. Hadir Bu. Salma. Sama. Salma izin ada acara keluarga. Oh ya sudah. Jihan. Hafiz. Gak masuk. Kenapa? Sakit. Oh, sakit ya. Hari ini kita diskusi terbuka, bukan tentang nilai, tapi tentang arah. Masa depan, bahkan aku tidak tahu harus kemana. Aku harus gimana supaya ayah tidak menuntutku lagi? Alah, gak penting. Oke, sekarang kalian siapkan buku dan pulpen kalian. Tulis satu kalimat, saya ingin, atau saya bingung karena. Silakan. Baik Bu. Dikat situ. Yes. Mau karena Sampai sekarang pun saya belum punya tujuannya. Saya ingin bahagia, tapi saya gak tahu caranya. Saya gak peduli. Sudah sejauh ini aku berusaha menuruti keinginan papa. Aku juga lelah belajar terus. Habis ngajar dari kelas mana, Bu? Kelas 12 IPA 1 ini, Pak. Gimana nilai-nilainya anak-anak kelas 12? Nilainya pada merosot semua ya, Pak. Merasa semua, aku nggak tahu ya faktornya karena apa. Apa mereka malas belajar ya rata-rata anak-anak kelas 12? Anak-anak bingung, Pak. Sekolah terlalu mengejar angka tanpa menanyakan apa yang mereka rasakan selama ini, apa yang mereka butuhkan selama ini. Mungkin seperti itu, Pak. Mungkin mereka takut untuk gagal, untuk jujur tanpa takut dihakimi, Bu. Anak-anak, ini adalah hasil jawaban kalian. Anak-anak, wajar kalau kalian merasa bingung harus melangkah kemana. Masa depan terasa luas dan tidak pasti, dan itu bisa membuat siapapun ragu. Tidak apa-apa bingung. Yang berbeda adalah kalian diam dan mengalah semuanya. Ibu berharap kelak kalian akan menjadi orang sukses. Jihan, kamu habis lulus sudah tahu belum mau lanjut kemana? Gak tahu, aku bingung. Sama, aku juga. Antara lanjut kerja apa kuliah ya enaknya. Saya nggak bisa jawab saya mau jadi apa. Saya nggak tahu saya siapa. Dunia bukan tanya kamu mau jadi apa. Dunia menunggu kamu tanya apa yang bisa aku beri.
Saya nurut sama omongan papa, tapi saya kok benci sama semua yang saya lakuin. Kamu bukan mesin pencetak prestasi. Kamu manusia. Kamu berhak memilih yang bisa membuatmu hidup. Dari sini kita mengerti, tugas guru bukan hanya mengajar pelajaran, tetapi juga menemani langkah mereka yang tersesat. Bukan buat menentukan jalan mereka, tetapi buat menemani mereka menentukan jalannya sendiri, tanpa takut disalahkan. Sejak percakapan di ruang BK itu, sesuatu mulai berubah pelan, tapi terasa. Jihan mulai membuat konten-konten edukasi yang menjadi viral. Dan Azim berdiri lama di depan dinding penuh jadwal les, lalu menghapusnya semua. Di antara coretan sisa spidol, ia merenungkan satu kalimat bahwa bahagia bukan dosa. Sedangkan Elok mulai menemukan arah. Setiap lembar buku karir yang ia baca, ia tulis ulang dalam jurnal, seolah ingin memastikan hidupnya tak lagi berjalan tanpa tujuan. Dan Bu Zida, ia hanya tersenyum. Mungkin ini bukan perubahan besar, tapi bagi mereka, ini adalah awal perubahan yang besar. Hari mulai berganti, kini tiba saatnya ujian kelulusan sekolah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung Bu Zida hari ini tidak bisa menemani kalian pada tes madrasah hari ini, saya yang akan menggantikan Bu Zida. Sebelum mengawali tes hari ini, alangkah baiknya membaca Bismillah terlebih dahulu, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja saya berikan soalnya. Waktu ujian selesai, silahkan soalnya dikumpulkan. Tak terasa, 2 bulan berlalu dan hari wisuda pun menjelang. Perjalanan ini bukan sekedar soal waktu, tapi tentang bagaimana setiap tantangan membentuk siapa diri kita hari ini. Dari kebingungan menjadi keyakinan, dari keraguan menjadi kekuatan, semua berubah seiring kita tumbuh. Dulu, saya pikir lulus itu jawabannya, tapi ternyata lulus itu awal dari semua pertanyaan. Dan kalau saya berani bertanya hari ini, itu karena ada satu orang yang tidak pernah lelah mendengarkan.